Di pembahasan kita yang lalu, kita sudah kenalan dengan siapa sih disruptor positif itu. Soal pola pikirnya, kebiasaannya kan? Betul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Hasilnya. Bagaimana caranya ide-ide yang kadang terdengar gila ini benar-benar jadi kenyataan dan ya membawa dampak. Hmm, Untuk itu, kita akan membedah bagian V, Achieve, dari buku Disrupt Everything and Win. Misi kita hari ini adalah melihat bagaimana prinsip disrupsi ini bekerja di berbagai level. Dari, katakanlah hubungan pribadi Anda, tim kerja, sampai ke cara mengguncang industri yang sudah mapan. Siap? ya. Dan saya rasa ini adalah bagian yang paling penting. Karena banyak sekali ide hebat yang mati di tahap teori, kan? Benar. Bagian ini memaksa kita untuk melihat bukti nyata. Apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar berani mengambil resiko dan menjalankannya. Ini bukan lagi soal apa yang mungkin, tapi soal apa yang sudah terbukti, gitu. Cerita pertama ini, wah ini benar-benar membuat saya berhenti sejenak. Kita akan membahas Josh Linker, seorang musisi jazz profesional yang banting setir jadi pemodal Ventura untuk menyelamatkan kota Detroit. Awalnya terdengar mustahil kan? Bagaimana mungkin keahlian dari panggung jazz bisa diterapkan untuk membangkitkan sebuah kota yang seperti kata buku ini sudah jadi bahan lelucon? Dan saat itu, narasi tentang Detroit memang sangat suram. Industri otomotif yang jadi jantungnya sedang runtuh. Betul. Orang-orang pintar dan berbakat justru pergi meninggalkan kota itu. Tapi Linkner melakukan hal yang sebaliknya. Dia bertahan. Betul sekali. Dia mendirikan Detroit Venture Partners, mendanai puluhan startup teknologi, dan visinya adalah membawa kembali mojo disruptif kota itu. Nah, disinilah analogi jazznya jadi sangat relevan. Linkner bilang, memimpin itu seperti main jazz. Ada kerangka dasarnya, kunci, tempo, harmoni, tapi di dalamnya ada ruang improvisasi yang sangat luas. Kalau terlalu kaku, kreativitas mati. Tapi kalau terlalu bebas, Jadi kekacauan, persis jadi kekacauan. kalau kita gali lebih dalam, ini adalah sebuah paradoks kepemimpinan yang sangat kuat. Banyak pemimpin saat menghadapi krisis seperti di Detroit, refleksnya adalah memperketat kontrol, Oh iya, membuat aturan lebih banyak, prosedur lebih kaku. Linkner justru berargumen sebaliknya. Dia menciptakan sebuah panggung dengan aturan main yang jelas, lalu mempersilahkan para musisi, para pendiri startup untuk berimprovisasi sebebas-bebasnya di atas panggung itu. saya suka istilah kebebasan yang terstruktur. Betul. Disrupsi yang berhasil seringkali bukan tentang anarki, tapi tentang itu, kebebasan yang terstruktur. Jadi, disrupsi di level komunitas ini dimulai dari disrupsi di level personal. Dia harus mengubah total identitasnya dari seniman menjadi investor. Itu lompatan yang luar biasa. Tepat. Dia menerapkan disrupsi pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan ini adalah cerminan dari salah satu dari 5C yang akan kita bahas nanti, yaitu komitmen atau komitmen. Komitmen. Komitmennya pada Detroit begitu kuat, sehingga dia rela mendisrupsi hidupnya sendiri demi visi yang lebih besar. Ini bukan sekedar investasi uang, tapi investasi identitas. Oke, dari skala kota yang bangkit dari keterpurukan, mari kita tarik ke skala yang jauh lebih intim, tapi mungkin sama rumitnya, hubungan personal. Di bab 25 ada kisah Lucy dan Rodney Westlake, tim pendaki gunung ayah dan anak. Awalnya dinamikanya sangat klasik. Rodney, sang ayah, adalah perencana, pemimpin yang mengatur segalanya. Lucy adalah pemimpi yang mengikuti. Dinamika yang sangat umum ya. Entah itu orang tua anak, mentor-menti, atau bos anak buah. Ada satu pihak yang memegang kendali, Benar. dan yang lain belajar dengan mengikuti. Tapi hubungan seperti ini punya tanggal kedaluarsa jika kita ingin kedua pihak sama-sama bertumbuh. Nah, disinilah disrupsinya terjadi. Titik baliknya adalah pendakian Denali. Mereka gagal di percobaan pertama, tapi berhasil 4 tahun kemudian. Proses itu mengubah mereka dari pemimpin pengikut menjadi mitra yang setara. Oke. Tapi momen puncaknya, yang menurut saya paling dramatis, terjadi di base camp Everest. Rodney membuat keputusan yang luar biasa. Dia mundur dan membiarkan Lucy, yang saat itu baru 18 tahun, melanjutkan pendakian ke puncak bersama partner baru. Coba bayangkan betapa sulitnya keputusan itu. Sebagai orang tua, insting kita kan melindungi. Pasti.
Tapi Rodney sadar, untuk Lucy mencapai puncaknya sendiri, baik secara harfiah maupun kiasan, dia harus melepaskan kontrol. Ini bukan lagi soal mendaki gunung, ini pelajaran master tentang kepemimpinan. Kesuksesan terbesar seorang pemimpin adalah ketika orang yang dipimpinnya tidak lagi membutuhkannya. Dan disrupsi yang disengaja inilah yang membuat Lucy akhirnya menjadi wanita Amerika termuda yang menaklukkan Everest. Jadi, prinsipnya adalah tahu kapan harus maju memimpin dan kapan harus mundur untuk memberi ruang. Tepat, dan ini adalah contoh sempurna dari 2C lainnya, communication dan collaboration. Hubungan mereka bisa berevolusi karena komunikasi mereka berubah. Mereka mulai berkolaborasi sebagai mitra, bukan lagi hierarki. Untuk Anda yang sedang membimbing seseorang, pertanyaannya jadi, sudahkah Anda menciptakan momen di mana Anda sengaja mundur agar mereka bisa bersinar? Itu adalah tindakan disrupsi yang penuh kepercayaan. Kisah tentang melepaskan kontrol ini sangat kuat. Tapi bagaimana jika masalahnya bukan soal kontrol, tapi ya hubungan yang sudah terlalu nyaman bahkan basi? Penulis buku ini, Patrick Ledin, berbagi cerita yang sangat personal di bab 26. Iya. Dia sadar hubungannya dengan orang tuanya terjebak dalam rutinitas. Telepon mingguan mereka hanya jadi laporan cuaca, membahas hal-hal sepele tanpa koneksi emosional. Wah, ini relate banget pasti buat banyak orang. Kita begitu sibuk sampai hubungan terpenting dalam hidup kita berjalan dengan autopilot. Benar, autopilot. Kita hadir secara fisik atau lewat telepon, tapi tidak benar-benar hadir secara emosional. Rutinitas yang nyaman itu bisa jadi pembunuh keintiman. Tindakan disruptif yang dilakukan Ledin kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, dia berhenti hanya memberi kabar dan mulai meminta nasihat dari mereka. Oh, menarik. Tiba-tiba, percakapan mereka punya bobot. Kedua, setelah ibunya meninggal, dia melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Mengajak ayahnya yang dikenal keras dan pendiam untuk ikut perjalanan bisnisnya ke Topeka, Kansas. Bukan liburan mewah loh. Hanya perjalanan kerja biasa. Betul, hanya perjalanan kerja biasa. Dan perjalanan itulah yang mengubah segalanya. Ledin melihat sisi lain dari ayahnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan membangun fondasi hubungan yang baru dan lebih dalam. Wow. Pelajarannya di sini adalah, disrupsi dalam keluarga tidak harus berupa konfrontasi besar. Bisa dimulai dari satu pertanyaan yang berbeda, atau satu undangan yang tidak biasa. Ini benar-benar soal menciptakan tradisi baru untuk menggantikan rutinitas yang usang ya? Betul! Kisah ini mungkin paling relevan untuk Anda. Coba deh pikirkan, adakah hubungan penting dalam hidup Anda yang terjebak dalam rutinitas laporan cuaca? Disrupsi di sini tidak perlu drastis, mungkin hanya dengan mengubah satu pertanyaan. Dari apa kabar, menjadi aku butuh nasihatmu tentang? Perubahan kecil itu bisa membuka pintu yang sudah lama tertutup. Ngomong-ngomong soal dinamika tim dan melepaskan kontrol, ini mengingatkan saya pada kisah selanjutnya. Kita sudah melihat Rodney Westlake melepaskan putrinya untuk mencapai puncak. Sekarang bayangkan Anda harus melakukan itu setiap tahun dengan seluruh tim Anda. Wah. Inilah yang dihadapi pelatih bola basket legendaris John Calipari. Ya, dia berhadapan dengan fenomena one and done di bola basket universitas. Artinya, pemain-pemain terbaiknya hanya akan bermain untuknya selama 1 tahun sebelum mereka direkrut ke Liga Profesional NBA. Jadi setiap tahun ganti tim? Setiap tahun, timnya harus dibangun ulang dari nol. Ini mimpi buruk bagi kebanyakan pelatih yang ingin membangun dinasti. Tapi, jujur ya, ini kedengarannya kontraintuitif banget kan? Bukankah sebagai pelatih tujuan utamanya adalah membangun dinasti yang bertahan lama? Apakah dia tidak mengorbankan stabilitas timnya demi para pemainnya? Pertanyaan yang sangat bagus, karena disitulah letak kejeniusan disruptifnya. Kebanyakan pelatih akan melawan tren itu atau mengeluhkannya. Coach Kau justru merangkulnya. Dia mengubah total filosofi kepelatihannya. Dia berkata pada para pemainnya dan dunia, tujuan saya bukan untuk menahan kalian di sini, tapi untuk mempersiapkan kalian sesegera mungkin untuk sukses di level selanjutnya. Jadi, fokusnya bergeser dari kemenangan tim semata. Menjadi pengembangan individu secara maksimal. Tepat. Dan inilah paradoksnya. Dengan melepaskan obsesi untuk membangun dinasti jangka panjang yang stabil, dia justru menciptakan salah satu program paling sukses secara konsisten. Kenapa bisa begitu?
Kimnya selalu kompetitif, bahkan memenangkan kejuaraan nasional. Kenapa? Karena para talenta terbaik dari seluruh negeri ingin bermain untuknya. Mereka tahu Coach Cal adalah jalan tercepat menuju impian mereka. Masuk akal. Ini mengajarkan kita bahwa dalam disrupsi, terkadang kekuatan terbesar datang dari melepaskan kontrol, bukan menggenggamnya lebih erat. Ini adalah soal konsistensi dalam memegang nilai, bahkan ketika itu terlihat merugikan dalam jangka pendek. Kemampuan Coach Cal beradaptasi setiap tahun itu luar biasa. Tapi bagaimana jika disrupsinya datang tiba-tiba dan mengancam seluruh perusahaan, bukan hanya satu tim? Pandemi COVID-19 memberikan contoh ekstrim seperti yang dialami oleh Tractor Supply Company di bab 28. Benar, tiba-tiba permintaan produk mereka meroket. Orang-orang pindah dari kota ke pedesaan, memulai hobi berkebun, memelihara ayam. Semua hal yang mereka jual. Persis. Ini adalah disrupsi yang dipaksakan dari luar. Mereka bisa saja kewalahan dan gagal. Tapi di bawah kepemimpinan Hal Lawton, mereka bergerak sangat cepat. Hanya dalam 2 minggu, mereka meluncurkan pengiriman di hari yang sama dan layanan curbside pick-up di hampir 2.000 toko. Gila, itu cepat sekali. Cepat sekali untuk perusahaan sebesar itu. Dan yang lebih penting, di tengah ketidakpastian ekonomi, mereka justru berinvestasi pada karyawan. Menaikkan gaji per jam untuk semua orang. Itu adalah langkah yang berani. Nah, sekarang bandingkan dengan cerita kedua di bab yang sama, Ingram Content Group. Disrupsi mereka bukan datang dari luar, tapi mereka ciptakan sendiri. Oke. John Ingram, sang pemimpin, melihat prototipe mesin cetak Xerox di sebuah pameran dan langsung punya visi, print on demand. Ide yang pada masanya sangat radikal. Model bisnis penerbitan saat itu kan mencetak puluhan ribu buku, menyimpannya di gudang raksasa, dan berharap semuanya terjual. Betul. Visi Ingram adalah mencetak buku satu persatu, hanya saat ada pesanan. Ini mengubah segalanya. Dan itu adalah pertaruhan yang sangat besar. Mengubah model bisnis inti, berinvestasi pada teknologi yang belum teruji. Tapi dia punya clarity atau kejelasan visi. Dia melihat masa depan di mana tidak ada lagi buku yang out of print. Dan tidak ada lagi gudang penuh buku yang tidak terjual. Tepat. Baik Tractor Supply maupun Ingram, meski pemicunya berbeda, menunjukkan pola respons yang sama. Merangkul teknologi, mengambil risiko yang diperhitungkan, dan yang terpenting, fokus pada apa yang terbaik bagi pelanggan dan masa depan jangka panjang. Kita sudah lihat bagaimana disrupsi bisa memperbaiki hubungan atau tim. Tapi ada satu pemicu disrupsi yang sangat kuat, yang polanya mirip dengan kisah Patrick Ledin dan ayahnya. Frustrasi personal. Perasaan ini seharusnya bisa lebih baik. Ya. Nah, perasaan inilah yang melahirkan perusahaan pisau cukur Harry. Benar sekali. Cerita ini dimulai dari pengalaman yang mungkin pernah kita semua alami. Andy Katz Mayfield pergi ke toko obat untuk membeli pisau cukur. Dan dia menemukan barang itu terkunci di dalam etalase kaca. Seolah-olah itu perhiasan mahal. Saya pernah mengalaminya. Anda harus memencet bel dan menunggu petugas toko datang dengan kunci. Hanya untuk membeli 4 buah pisau cukur seharga, katakanlah, $25. Konyol kan? Konyol sekali. Dari pengalaman menyebalkan seperti itu ternyata bisa lahir ide bisnis miliaran dolar. Persis. Frustrasi itu ditambah lagi dengan citra merek yang dominan saat itu, yang terasa tidak nyambung baginya. Dia ingat iklan di mana pisau cukur ditembakkan keluar angkasa. Semuanya terasa berlebihan, mahal, dan merepotkan. Momen ahanya. Momen ahanya datang ketika dia teringat model bisnis Warby Parker yang berhasil mendisrupsi industri kacamata. Dia langsung menelpon temannya, Jeff Reding. Tapi tantangan mereka bukan main-main. Mereka tidak bisa sekedar membuat merek dan menjual produk orang lain, kan? Untuk mengontrol kualitas dan harga, mereka harus melakukan sesuatu yang gila. Mereka membeli pabrik pisau cukur berusia 100 tahun di Jerman. Betul, membangun semuanya dari nol. Wow. Dan strategi mereka menjadi cetak biru yang bisa Anda pelajari. Pertama, identifikasi titik masalah yang nyata. Apa yang membuat pelanggan frustasi? Bagi mereka, harga, pengalaman membeli, dan merek yang tidak otentik. Oke. Kedua, sederhanakan solusinya. Tawarkan produk berkualitas tinggi, harga wajar, pengalaman membeli yang menyenangkan. Ketiga, tantang norma industri, bahkan yang terkecil. Misalnya, mereka menolak menggunakan kemasan plastik blister pack yang sulit dibuka itu.
Jadi, dari frustrasi kecil di lorong toko obat, mereka membangun perusahaan yang akhirnya diakuisisi senilai lebih dari $1 miliar. Ini bukti bahwa disrupsi terbesar seringkali lahir dari masalah yang paling personal. Dan ini kembali menunjukkan kekuatan Clarity. Kejelasan tujuan mereka luar biasa sejak awal. Mengatasi frustrasi pelanggan. Itu yang menjadi bintang penunjuk arah mereka dalam setiap keputusan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, mencapai sesuatu lewat disrupsi itu bukan sihir ya. Ini soal menerapkan pola pikir yang sama berulang kali dalam konteks yang berbeda. Kita melihat polanya di Detroit, di puncak Everest, di lapangan basket. Sampai di lorong toko obat. Betul. Dan di akhir bagian buku ini, semua pola itu dirangkum dalam kerangka 5C yang tadi sudah kita singgung. Kerangka ini bukan daftar hafalan, tapi nama untuk hal-hal yang sudah kita lihat. Coba kita sebutkan lagi. Ada clarity, kejelasan, seperti pada Harris. Ada communication dan collaboration, seperti pada Lucy dan Rodney. Ada komitmen yang luar biasa dari Josh Linkner. Dan ada konsistensi dalam nilai seperti yang ditunjukkan Coach Cal. Ini adalah toolkit praktis untuk memandu tindakan Anda. Untuk menutup diskusi kita, ada satu pemikiran terakhir untuk Anda. Sumber-sumber ini pada akhirnya mengajukan satu pertanyaan besar. Akan seperti apa cerita Anda? Setelah mendengar semua contoh ini, dari hubungan keluarga hingga industri miliaran dolar, area mana dalam hidup Anda yang paling terasa matang untuk sebuah disrupsi positif? Dan mungkin jangan langsung berpikir tentang mengguncang industri. Mulailah dari yang terkecil. Mungkin disrupsi pertama Anda adalah mengubah satu percakapan laporan cuaca minggu ini. Atau mungkin mempertanyakan satu proses yang selalu seperti ini di tim Anda. Karena seperti yang kita lihat hari ini, perubahan paling masif seringkali dimulai dari satu tindakan kecil yang berani dan berbeda. Perubahan kecil apa yang bisa Anda mulai hari ini, yang mungkin bisa menciptakan efek domino esok hari?